Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EPC, apa kabarnya nih? Semoga semakin semangat ya, karena sampai detik ini teman-teman yang terpilih dan bertahan untuk mengikuti mentoring next level ini adalah EPC yang luar biasa ya. Semoga bertemu di akhir sampai wisuda nanti. Masya Allah ya, saya bangga banget nih dapat teman-teman yang semangatnya luar biasa. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nur Fitriani. Saya aslinya dari Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di Kabupaten Kutai Timur. Baiklah, di kesempatan hari ini saya mendapat tugas dari leader untuk membawakan tentang apa tadi? Bersikap ikhlas. Karena bersikap ikhlas ini mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dikerjakan. Baiklah, untuk memulai kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umurid dunya wa idin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat bertemu meskipun hanya lewat live streaming. Tetap bersyukur ya. Dan tak lupa juga untuk memberikan selawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya mengambil kisah dan mengupas ikhlas ini menurut agama Islam. Jadi teman-teman, secara agama Islam mengajarkan pemeluk agama Islam ini mengajarkan untuk berlaku ikhlas dalam segala perbuatan. Jadi perilaku ikhlas ini memiliki banyak manfaat baik untuk di dunia maupun di akhiratnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi secara bahasa, ikhlas ini artinya murni ya teman-teman. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhlas ini berarti bersih hati, tulus hati. Dan dalam hubungan sesama manusia juga, ikhlas adalah memberi pertolongan dengan ketulusan hati. Aku ikhlas nih jadi EPC ya. Aku ikhlas nih membina timku, gitu ya. Dan aku ikhlas mengikuti dan menonton inspirasi dari Bunda Nur Fitri, gitu ya, kayak gitu. Jadi harus ikhlas dulu meskipun capek, lelah, banyak aktivitas dan lainnya. Jadi harus ikhlas ya teman-teman. Baiklah, saya lanjut. Kemudian dari segi istilah, ikhlas adalah seluruh ibadah yang diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Aku ikhlas sih ngikutin inspirasi dari Bunda Nur Fitri supaya nanti nilaiku bagus gitu ya. Enggak ya. Jadi memang niatnya hanya karena Allah ya teman-teman ya. Jangan seperti itu. Meskipun seperti itu, tapi cepat kembali untuk meluruskan niat kita bahwa ini aktivitas ini, mentoring next level ini saya ikuti untuk mendapatkan ilmu, dan ilmunya akan saya dapatkan untuk saya praktekkan ke teman-teman mitra saya, dan saya melakukan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari sesamanya. Dan lawan kata ikhlas adalah pamrih atau riya, yang artinya mengharapkan pujian dari manusia. Seperti itu ya.
kita tata kembali hati kita supaya kita apapun itu yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kemudian ini ada sebuah hadis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun itu, jika kita niatkan, ikhlaskan hanya mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita lebih. Jika kita hanya mengharapkan pujian seperti yang tadi, ya sampai situ-situ aja. Mungkin bisa dapat, mungkin hanya sebatas dunia, tapi belum tentu sampai ke akhiratnya. Seperti itu. Ini saya di sini bukan mengguruin, tapi berbagi informasi. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi penjelasan lebih lanjut tentang ikhlas ini. Makna ikhlas juga termaktub dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang artinya adalah, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, berikut ini ada 10 manfaat yang dikutip dari bukunya Abdul Hamid. Nah, yang pertama yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Ketiga, menjadi manusia yang pemaaf. Keempat, tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi orang banyak. Yang keenam, dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, takabur, kemudian juga iri. Nah, yang ketujuh yaitu selalu hati lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Jadi kalau teman-teman ikhlas nih, teman-teman ikhlas pasti ngejalanin mentoring next level ini selalu ringan, apalagi menjalankan amalan yaumiliyahnya ya. Dan yang kedelapan, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima qada dan qadar Allah. Yang kesembilan, menjadi sosok yang hebat dan kuat. Dan yang kesepuluh, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-temanku, sahabatku, epis yang hebat, sebagai hamba Allah sudah sepatutnya kita menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan dan semata-mata hanya mengharapi ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya mau bercerita tentang kisahnya sahabat Rasul. Simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah tentang keikhlasan hati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamnah binti Jahsy. Hamnah ini masih bersaudara dengan Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan perang Badar, perang Uhud berakhir duka. Pasukan Islam kalah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami cedera, terluka cukup parah. Dan tak sedikit sahabat beliau yang gugur syahid. Kemudian menurut sejumlah riwayat, dari 9 sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, 7 orang gugur sebagai syuhada.
Dalam riwayat Bukhari disebutkan, yang tersisa hanyalah Tahla bin Ubailah. Yang tersisa hanyalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Peristiwa Uhud ini menyisakan kepedihan tersendiri di hati Hamna bin Jasi. Konon katanya, sesampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kemudian para keluarga berdatangan untuk mengetahui bagaimana nasib-nasib saudara yang ikut berperang. Para keluarga berdatangan untuk mengetahui bagaimana nasib saudara-saudara mereka yang telah ikut berperang. Kemudian tampak Hamnah menemui Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi saudaramu Abdullah bin Jasi." Dengan mendapat kabar duka tersebut, Hamnah mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jasad Abdullah ditemukan dengan bagian tubuh yang tak utuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi pamanmu Hamzah bin Abdul Muthalib." Hamnah kembali memanjatkan doa, kali ini untuk pamannya. Tidak berbeda dengan saudaranya, kondisi Hamzah saat ditemukan sangat mengenaskan. Tubuhnya habis tercabik-cabik. Belum hilang sedih Hamnah. Kemudian mendengar berita itu, Rasulullah berkata lagi, "Wahai Hamnah, harapkanlah pahala bagi suamimu Mus'ab bin Umair." Tapi kali ini Hamnah tidak dapat menahan kepedihan di hatinya. Sang suami gugur sebagai syahid di medan perang. Kemudian Hamnah terbayang wajah putrinya kini menjadi yatim. Kemudian Hamnah terbayang kepada putrinya. Putrinya kini menjadi yatim. Dan Rasulullah berkata, "Ketika ditemukan, kondisi jenazah suamimu lebih mengenaskan. Kedua tangannya terpotong. Sebagai pembawa bendera perang, Mus'ab bin Umair menggenggam panji-panji amanat itu di tangan kanannya. Ketika perang berkecamuk, tangan kanannya terpotong. Kemudian bendera dialihkannya ke tangan kirinya. Ketika musuh menyabet tangan kirinya, ia berlutut dan menjepit bendera dengan dada dan dagunya. Tetapi ia tetap pada posisi itu hingga ditemukan jenazahnya. Diriwayatkan, Mus'ab secara fisik mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kafir Quraisy sempat mengira bahwa jasad itu ialah Rasulullah SAW. Menenangkannya dan menjelaskan bahwa saatnya aku bukanlah penduduk Mekah. Spontan mereka mengumumkan meninggalnya Rasulullah pada saat itu.
Hal ini sempat membuat kendor semangat perang kaum muslimin pada saat itu. Kemudian hanya keimananlah yang membuat Hamnah ikhlas melepaskan orang-orang yang dicintainya. Mereka meninggal dalam waktu bersamaan. Kemudian ia memahami bahwa anggota badan yang hilang dan tubuh yang tercabik-cabik insya Allah nanti akan menjadi saksi kesungguhan iman dari suami, saudara, serta pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan dan keikhlasan Hamnah inilah merupakan jalan bagi perempuan yang ingin menjadi pilihan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, dari kisah-kisah tadi semoga menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai hamba Allah ya teman-teman. Bukan hanya sebagai hamba Allah, tapi juga kita praktekkan dalam keseharian kita, yaitu sebagai EPC yang selalu membersamai mitra-mitranya dan mengikuti mentoring atau belajar apapun yang diarahkan oleh para leader. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di sini ada kutipan sedikit. Jadi kita harus tanamkan pada diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri, bahwa bisnis hanyalah wasilah. Ya, bisnis itu hanyalah wasilah. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Maka Allah nggak mungkin membiarkan hambanya hidup tanpa rezeki. Jadi rezeki kita itu sudah dijamin. Rezeki nikmat sehat, rezeki bisa mengikuti mentoring untuk belajar, rezeki kita menerima ilmu yang banyak yang bermanfaat, kemudian kita sebarluaskan ke para tim kita, mitra kita. Jadi bisnis ini hanyalah wasilah dari Allah ya. Kemudian ada hadis yaitu dari Muslim, dari hadisnya Muslim nomor 2699 yang isinya yaitu Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kita buat bahwa diri kita ini sebagai EPC menolong teman-teman yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan lebih untuk membantu keluarganya, untuk apalah sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi kita tolong dengan cara ya seperti ini, menjadi leader, menjadi EPC untuk mendapatkan ridha Allah tadi. Dan Allah akan memberikan pertolongan untuk hamba-hambanya yang menolong hamba-hamba yang lainnya. Berikut ada kutipan dari bukunya Kang Dewa, pebisnis online juga, dikatakan bahwa menjadi seorang leader adalah menjadi jalan kebermanfaatan, baik bagi dirinya maupun bagi diri orang lain. Komitmen seorang leader sejati adalah berhasil di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi semoga niat kita menjadi leader ini, EPC ini sangat baik, dan semuanya gitu kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita dicuekin, ditinggalkan sama mitra kita, tiba-tiba menghilang, tadinya banyak, kita ngomong ngoceh-ngoceh ditinggalin, Masya Allah, itu adalah suatu cobaan yang membuat diri kita itu down. Tapi percayalah, dengan back dream kita, dengan niat kita, semuanya kita kerjakan karena Allah. Mungkin sampai di sini dulu inspirasi saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf ya apabila ada salah kata, salah ucap, mungkin ada suatu hal yang tidak mengenakan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah itu hanya dari saya pribadi. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Sampai bertemu
Di lain waktu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.